Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai dari fungsi komposisi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Dalam hal ini, berbudaya lokal. Nah, kalau fungsi komposisi itu sendiri, pernahkah kalian melihat atau mendengar kata fungsi komposisi? Tentu saja, kalau komposisinya itu dia ada di beberapa kemasan, misalnya snack ataupun selain snack ada produk-produk yang lainnya, yaitu misalnya obat-obatan, kosmetik maupun barang apapun itu pasti ada tertulis komposisi. Nah, berarti komposisi itu artinya dia melalui beberapa proses atau di dalamnya memiliki bahan-bahan sehingga terjadinya sesuatu produk yang ada. Nah, seperti itu untuk kalau pada komposisi fungsi. Nah, kalau di dalam budaya lokal ya nanti Ibu akan menjelaskannya pada contoh soal. Nah, di sini definisi dari komposisi fungsi itu sendiri merupakan penggabungan dari dua fungsi atau lebih. Nah, penggabungan dari dua fungsi atau lebih itu yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi ini dapat dibentuk fungsi baru dengan menggunakan operasi fungsi. Nah, pada operasi fungsi ini biasa dilambangkan dengan bulatang kecil atau biasa dibaca pada komposisi atau bundaran. Nah, komposisi atau bundaran itu dikenal dengan bundaran kecil ini. Seperti itu ya. Nah, di sini ada diagram panah. Ada diagram panah ini himpunan A yang beranggota X, kemudian himpunan B yang beranggota GX, dan himpunan C yang beranggota FGX. Nah, jika di sini jika fungsi G memetakan pada himpunan A yang beranggota X ke himpunan B yang beranggota GX, kemudian fungsi F dia memetakan pada himpunan B yang beranggota GX, kemudian ke himpunan J yang beranggota FX, maka dari himpunan A ke C ini biasa disebut dengan F bundaran GX. Oke, F bundaran GX. Nah, jadi cara bacanya dari belakang ya, F bundaran GX. Jadi kalau ketika himpunan A ke himpunan C berarti dia sudah menemukan fungsi yang baru. Nah, fungsi yang baru ini yang disebut dengan F bundaran GX. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kebalikannya ditanya G bundaran FX, maka nanti dari C ke A. Oke.
dari C ke A, maka jadinya suatu fungsi yang baru yaitu G bundaran fx. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu langsung saja ke contoh soal. Di sini soalnya yaitu diketahui fx sama dengan 7x kurang 6 dan gx sama dengan x tambah 5. Tentukan. Nah, dari dua fungsi ini akan dicari fungsi yang baru. Oke, berarti gabungan dari fungsi A ke fungsi C. Nah, pertanyaan di sini yaitu f bundaran gx. Setelah f bundaran gx, maka selanjutnya dicari f bundaran G2. Kemudian yang berikut G bundaran fx dan G bundaran f-1. Nah, penyelesaiannya langkah pertama, sebelum menyelesaikan f bundaran G2, maka kita harus cari dulu f bundaran Gx. Nah, kalau f bundaran Gx maka sama dengan f Gx. Artinya nanti fungsi f ini kita substitusi nilai x-nya diganti dengan nilai dari Gx. Seperti itu ya. Maka tulis f kembali, masukkan nilai dari Gx-nya yaitu x tambah 5. Selanjutnya yang tadi Bu katakan, fungsi fx yaitu 7x kurang 6, kita ganti variabel x ini dengan nilai dari Gx. Jadi 7 dikali x tambah 5 kurang 6. Kurang 6 ini dari nilai fx-nya. Nah, selanjutnya kita kali masuk, berarti 7 kali x, 7x ditambah 7 kali 5, 35 kurang 6. Nah, di sini yang tidak memiliki variabel kan ada 2, berarti kita kasih kurang saja. Hasilnya adalah 7x tambah 29. Nah, kita sudah dapat nih nilai dari f bundaran Gx yaitu 7x tambah 29. Tinggal pertanyaan yang berikut ditanya adalah tentukan f bundaran G2. Artinya 2 ini kita substitusikan ke variabel x. Maka 7 dikali 2 tambah 29. 7 kali 2, 2 ini kan dari pertanyaannya, x-nya diganti dengan 2. Berarti 7 kali 2, 14 plus 29, hasilnya adalah 43. Sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikut adalah G bundaran fx. G bundaran fx ini artinya nanti variabel x yang ada di Gx, oke, kita ganti dengan nilai dari fx-nya 7x kurang 6. Oke, jadi G bundaran fx berarti Gfx, tulis kembali G-nya, masukkan nilai fx-nya itu yaitu 7x kurang 6. Dari nilai Gx yang mengandung variabel x kita ganti dengan 7x kurang 6, dia menjadi 7x kurang 6 tambah 5. Baik, hasilnya adalah 7x kurang 1. Nah, kita sudah dapat nih hasil terakhir dari G bundaran fx yaitu 7x kurang 1. Tinggal kita ganti nilai x-nya dengan min 1 sehingga memperoleh 7 dikali dengan min 1 dikurang dengan 1. 7 kali min 1 kan min 7. Min 7 kurang 1 ya min 8. Nah, seperti itu. Gampang kan untuk menyelesaikan sebuah komposisi fungsi. Baik, ini adalah contoh soal pertama. Nah, contoh soal yang kedua ini Ibu mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari yang
kearifan lokal. Artinya fungsi komposisi kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang tadi yaitu di sini bagaimana sih sampai bisa jadi sebuah cemilan, yaitu cemilan serut kenari. Nah, dari serut kenari kan tidak mungkin langsung menjadi serut kenari. Dia melalui beberapa proses. Dari beberapa proses atau dari beberapa tahapan, dimulai dari bahan mana saja sih sampai bisa menghasilkan sebuah serut kenari. Nah, itu yang disebut dengan kearifan lokal yang kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini soalnya itu di Saparua masyarakat memproduksi jajanan kue kering, katakanlah seperti itu, yaitu serut kenari sebagai oleh-oleh. Untuk membuat serut kenari pertama-tama sagu mentah. Jadi serut kenari ini kan awalnya dia dari sagu mentah atau yang disebut dengan tumang. Nah, dari sagu mentah itu harus melalui proses pengayakan untuk menghasilkan tepung sagu terlebih dahulu. Dari proses nih, berapa proses nih? Selanjutnya proses pencampuran bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu apa saja supaya bisa menghasilkan serut kenari? Ya bisa seperti dicampur dengan kenari yang sudah diparut, kemudian telur, kemudian ada juga mentega. Nah, dicampur jadi satu sehingga menjadi sebuah adonan, baru dipanggang untuk menjadi sebuah serut kenari. Nah, di sini proses pencampuran bahan-bahan sampai pemanggangan untuk menghasilkan serut kenari. Jika 1 kg sagu mentah, dia menghasilkan 750 gram tepung sagu. Kemudian dari 750 gram tepung sagu menghasilkan 250 gram, di sini bukan sagu ya, tapi serut kenari. Dari 1 kg sagu mentah nih, dia tuh cuma menghasilkan 750 gram tepung sagu. Kemudian dari 750 gram tepung sagu itu menghasilkan 250 gram serut kenari. Maka berapa kilogram serut kenari yang akan dihasilkan dari 20 kg sagu mentah? Jadi kalau cuma 1 kg menghasilkan 250 gram sagu, jadi kalau berapa dari 20 kg sagu mentah akan menghasilkan serut kenari itu berapa kilo. Jadi permasalahan ini yang dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari yang berkearifan lokal, kita nyatakan dia ke dalam bentuk komposisi fungsi. Seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui dulu berat tepung sagu itu berapa. Berat tepung sagu di sini kan adalah 750 gram. Kemudian berat serut kenari itu adalah 250 gram. Nah, ditanya berat serut kenari ketika dihasilkan dari 20 gram sagu mentah. Oke, baik. Penyelesaiannya, misalkan awalnya itu adalah X berat sagu mentah 20 kg. Oke. Maka di sini kita nyatakan berat tepung sagu itu adalah Fx, kemudian berat serut kenari adalah Gx. Seperti itu ya. Jadi untuk berat tepung sagu itu sama dengan 750 per 1000. Kita perkecil sama dengan 75 per 100, masukkan variabel X, sama dengan 75 kita perkecil dengan 25 ya, 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 4. Jadi hasilnya untuk berat tepung sagu dari 750 per 1000 ini adalah 3 per 4 X. Selanjutnya untuk Gx nya berarti berat serut kenari. Berarti berat serut kenari ini kan adalah 250 gram nih. 250 gram per berat tepung sagu, yaitu 250 per 750
Kita sederhanakan menjadi 25/75 X sama dengan perkecil juga dengan 25, berarti 1/3 X. Nah, di sini berat tepung sagu yaitu 3/4 X dan berat serut kenari yaitu 1/3 X. Pertanyaan di sini dibilang berat serut kenari yang dihasilkan dari 20 kg sagu mentahnya itu berapa? Nah, jadi untuk berat serut kenari yang dihasilkan dari 20 kg sagu mentah, langkah pertama kan tadi kita sudah tentukan berat sagu setelah pengayakan, ya kan? Jadi efeknya sama dengan 3/4 X sama dengan ganti X dengan 20 kg, berarti 3/4 kali 20 kg sama dengan 3 kali 20, 60 bagi 4 adalah 15 kg. Nah, dari 15 kg ini kita masukkan ke berat serut kenari yang dihasilkan. Yang tadi kan berat serut kenari adalah 1/3 X nih. Jadi X-nya juga kita ganti dengan yang kita sudah dapat dari berat sagu, ya kan? Setelah pengayaan. Jadi GX sama dengan 1/3 X itu sama dengan 1/3 kali dengan X-nya diganti dengan 15 kg. Berarti 1 kali 15 ya 15 bagi 3, 5 kg. Nah, sudah. Jadi dari 20 kg ini setelah pengayaan kemudian berat serut kenari yang dihasilkan, maka tinggal kita mencari berapa kilogram sagu mentah yang kita masukkan ke dalam bentuk komposisi fungsi. Jadi di sini kan ditanya berat serut kenari yang dihasilkan 20 kg, berarti G bundaran Fx, ya kan? G bundaran Fx sama dengan GFX. Kita tulis kembali G, masukkan nilai Fx-nya yaitu 3/4 X tadi yang dicari yang 1 kg itu. 3/4 X sama dengan untuk nilai yang kita dapat dari G itu kan adalah 1/3 X. Nah, X-nya kita ganti dengan nilai Fx, berarti 1/3 dikali dengan 3/4 X. Hasilnya adalah 3/12 X. 3/12 ini kan 1 kali 3 ya 3 kali 4 ya 12 X. Nah, dari sudah dapat bundaran Fx-nya yaitu 3/12 X, maka tinggal kita masukkan serut kenari yang dihasilkan dari 20 kg ini. Jadi G bundaran F20 sama dengan 3/12 X. G bundaran Fx kan dapat 3/12 X nih. Jadi 3/12 X, X-nya diganti dengan 20, maka 3/12 kali 20 hasilnya adalah 5 kg. Nah, dari 20 kg sagu mentah menghasilkan serut kenari sebesar 5 kg. Oke, bisa dipahami ya dari kedua contoh soal tadi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti, bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin itu saja penjelasan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.